Viralnya video lamaran di Sukabumi langsung memancing perhatian publik setelah memperlihatkan perempuan 22 tahun bernama Neneng dipasangkan dengan pria 65 tahun Haji Nanang. Perbedaan usia yang terpaut jauh bukan satu-satunya sorotan, tetapi juga ekspresi Neneng yang terlihat tertekan sepanjang prosesi. Narasi yang beredar menyebut perjodohan ini terjadi atas keinginan keluarga, bukan pilihan pribadi. Momen tersebut semakin mengundang reaksi karena suasana acara tampak haru. Bahkan beberapa kerabat terlihat berusaha menenangkan Neneng yang menahan emosi di hadapan tamu undangan. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada mahar yang diberikan, yang dinilai sangat fantastis. Haji Nanang disebut menyerahkan emas 50 gram, sertifikat tanah 7,5 hektar, tas mewah merek MCM, mobil Mazda MX-5 Miata, 50 koin Ethereum, saham bumi sebanyak 35.000 lot, serta satu paket skincare merek WBUT. Deretan seserahan itu membuat banyak orang terkejut, meski tidak sedikit yang justru mempertanyakan keaslian video tersebut dan menduga adanya unsur promosi terselubung. Hingga kini, perdebatan terus berlanjut antara yang fokus pada nilai materi yang besar dan mereka yang menyoroti kondisi emosional sang perempuan dalam perjodohan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Viral di TikTok, seorang wanita dilamar oleh seorang pria dengan mas kawin yang begitu banyak. Dari mulai 50 gram emas, lalu kendaraan mobil, itu menjadi hantaran lamarannya. Cuman ini umurnya begitu jauh antara si laki-laki yang sudah tua dengan si perempuan yang baru remaja, mau menginjak dewasa. Pesan untuk si pengantin wanita, calon pengantin wanita, jangan sampai mundur. Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika Rasulullah berumur 50 tahun, sedangkan Aisyah menurut sebagian keterangan itu masih berumur belasan tahun. Artinya perbedaannya itu sampai 40 tahun. Jadi, daripada kita mikirin cinta, lebih baik apa yang ada nikmati. Jujur jungle, menurut gua udahlah, ini brand-brand apa nggak ada ide lain gitu loh. Gua tahu ini nggak cuman gua, semua orang yang ngeliat ini pasti tahu kalau ini konten marketing. Nggak usah pakai cara gini, udah ketahuan, polanya udah ketahuan gitu loh. Pakai segala acting, dikasih yang lain-lain itu nggak senyum, pas dikasih skincare itu dia senyum. Ada basi. Iya, gue tahu belum ada undang-undang yang tegas melarang hal ini tentang UGC-UGC-an yang gue nggak tahu nih sampai kapan ini akan selesai. Tapi minimal lu pilih-pilih, jangan tentang pernikahan. Pernikahan itu ibadah lu permainin tuh otaknya di mana. Lihat aja nih brand-brand yang bikin UGC-nya kayak gini. Gue udah ngelis semua, ntar database-nya semua gue share ke orang-orang biar orang tahu riwayat brand yang pernah ngelakuin black campaign UGC kayak gini, ntar gue share ke kalian semua. Lihat aja, nanti gue masukin ke list gue nih. Lihat aja nih semua ini. Nah gimana? Pusing kan? Buat yang udah komen, duh kasihan banget. Nggak usah kasihan guys, sekarang apa? Ya betul, ini marketing. Gak percaya? Yaudah nih, bukti. Cukup realistis ya, karena banyak di luar sana yang kayak gini. Tapi kalau kita lihat, pertama cara pengambilan gambarnya. Saya tahu kenapa ya, tapi video-video gimmick kayaknya itu pengambilan gambarnya itu sama semua. Feeling natural itu nggak kerasa gitu. Terus yang bikin jelas siapa? Nih, mbak-mbaknya kelihatan kayak aduh bete banget gak sih, aduh dinikahi sama bapak-bapak ini dengan age gap yang jauh banget. Pas dikasih skincare, aduh happy banget gitu ya. Kalau gue sih masih cukup memaklumi ya yang gimmick-gimmick kayak bocil 14 tahun udah kuliah yang gitu-gitu. Maksudnya mainannya nggak yang sensitif kayak pernikahan lah, kayak kemiskinan. Ya tetap aja belajarkan dongkol karena emang settingan. Kalian sudah lihat belum guys video yang satu ini lewat, seorang anak muda
ya, atau gadis muda. Ya kalau aku lihat sih sepantaran umur 20 menikah sama kakek-kakek yang umurnya 65. Dikasih mahar ono ini nggak senyum, giliran dikasih skincare senyum. Aduh, ini marketing sampah, ini udah ketahuan kalau ini tuh marketing nih, cara kalian nih. Tapi jangan harus pakai acara pernikahan juga kali. Kalau ini sampai nggak jadi, misalnya pernikahannya, oke lah kalau memang ini benar-benar menikah gitu loh, menikah. Tapi kalau enggak, kan kalian sudah mempermainkan pernikahan yang sakral ini. Nggak usah beli deh kalian nih, apa namanya itu, yang skincare ini. Skincare apa itu? Kalian tahu kan? Kalian tahu kan, sudah lewat kan? Ini sudah FPP ini. Itu sampah marketing kalian ini seperti itu. Ya ngapain juga sih? Kan banyak cara lain juga untuk menaikkan tuh produk kalian biar laris, ya nggak usah harus pakai marketing bodong seperti itu kali. Memalukan, nggak ada ide kalian. Itu sudah ketahuan dari cara kalian ini juga, pola-polanya juga tuh udah ketahuan itu. Kalau itu trik marketing kalian lagi mempromosikan skincare kalian. Nggak usah beli guys. Dari cara kalian mempromosikan saja itu sudah nggak becus, nggak bener. Apapun trik marketing yang digunain orang-orang untuk promosiin skincare-nya zaman sekarang, ya udah macam-macam lah. Yang kakek Sugiono jarak usia 43 tahun nikah sama Neng. Fokus kita sebagai konsumen tuh cuma satu aja, wajib skeptis, wajib kritis. Kalau mau beli skincare apapun, cek dulu di online. Misal mau beli produk moisturizer, ya udah cek dulu ingredients-nya, uji lab-nya, manfaatnya. Setelah itu pastiin cek nomor BPOM-nya, NA-nya berapa, cocokin lagi NA-nya ke website BPOM. Nah, setelah itu cek reviewnya. Kamu mau lihat teksturnya, cek reviewnya, foto-fotonya, videonya, semuanya ada. Please ya teman-teman, semuanya netizen, konsumen, kamu mau beli produk apapun, fokus di ingredients-nya dan cocokin sama tipe kamu, sama kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu nggak butuh, ngapain sih kamu beli? Kalau misalnya kamu masih bingung, aku belum yakin, nggak usah beli dulu, kamu bisa research. Di search aja, misal review moisturizer Holy Barrier cream, review moisturizer Wardah bla 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 bla, itu ya. Jadi nggak ada lagi gampang kemakan iklan marketing, itu big no.